Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan di dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, kita boleh memasuki awal pekan ini di dalam pengasihan Tuhan. Saudara-saudara, tetaplah bersyukur dan berharap hanya kepada Dia yang memelihara dan memberkati kehidupan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan dapat bekerja dengan leluasa, mengubah dan menuntun kehidupan kita, serta memberi hikmat kepada kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu menyertai hidup kami sepanjang malam tadi. Dan hari ini kami merasakan kebaikan-Mu selalu ada dan terus menyertai. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam segala pekerjaan, Tuhanlah yang mengajar kami, sehingga kami dapat melakukan setiap pekerjaan kami dengan baik yang berkenan kepadamu. Terangilah hati dan pikiran kami Tuhan, dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 27 November 2023, tertulis dalam kitab Yesaya 43 ayat 25. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Au tutu, au sadiri manalisei akka pangalausim, alaniau jaladang be hu paingot-ingot akka dosam. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tetapi Tuhan selalu menepati janjinya, bahwasanya janji Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang baik telah disiapkan dan diberikan kepada kita. Tuhan mau kita hidup di dalam kasih-Nya, kita hidup di dalam firman-Nya, dan melakukan firman-Nya siang dan malam, kapanpun, dimanapun kita berada. Tetapi terkadang kita justru sering menyimpang dan semakin menjauh dari Tuhan. Tidak melakukan perintah-Nya, justru kita sering sekali melanggarnya. Sebagai manusia, kita cenderung menuruti keinginan daging dan keinginan dunia. Melakukan apa yang kita suka, melakukan apa yang kita anggap benar, dan menyenangkan hati kita. Padahal sesungguhnya Tuhan sungguh baik dan mengasihi kita. Sekalipun kita menyimpang dari jalan-Nya, Tuhan selalu membuka tangan dengan lebar untuk menyambut kita. Membuka hati untuk menerima kita di dalam keberdosaan kita. Tuhan tidak mau kita binasa. Itulah sebabnya Yesus Kristus datang menjadi manusia, agar kita yang berdosa dibenarkan, dimurnikan, dan kita yang hidup di dalam kegelapan dibawa keluar dan masuk ke dalam terang ilahi. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang penderitaan, kesulitan itu diizinkan terjadi karena perbuatan pelanggaran. Karena dosa-dosa yang kita perbuat, kita diizinkan menderita. Tetapi ketahuilah saudara, penderitaan yang kita alami tentu tidak melebihi kekuatan kita.
Di dalam penderitaan kita ada Allah yang bekerja, yang akan memberi kekuatan kepada kita untuk bertahan. Apakah kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita merasa sedang ditinggalkan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel di pembuangan Babel adalah karena pelanggaran mereka, karena kebebalan hatinya yang tidak mau dengar-dengaran akan perintah Allah. Dengan terang-terang mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Dengan terang-terangan mereka mengkhianati Tuhan dengan menyembah berhala, dengan percaya kepada ilah-ilah dunia. Saudara, kiranya kita tidaklah demikian. Walau terkadang pergumulan membuat kita lemah, tetapi janganlah sampai kita menjauh dan menduakan Tuhan. Dalam penderitaannya di pembuangan Babel, Allah memberikan janji yang dinubuatkan oleh Yesaya kepada bangsa itu, agar mereka tidak boleh berputus asa, agar mereka tetap penuh semangat pengharapan di dalam menjalani kehidupan, karena Tuhan akan datang dan memberikan keselamatan. Tuhan menjanjikan keselamatan, Tuhan menjanjikan pemulihan, dan itu pasti dikerjakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar di dalam firman Tuhan bagaimana untuk tetap bertahan di dalam iman, bagaimana untuk tetap setia kepada Tuhan. Percayalah saudara-saudara, Dia yang datang untuk menyelamatkan kita dari dosa, yang membebaskan kita dari belenggu keterikatan dunia. Dia yang menebus kita agar kita beroleh kelepasan dan kita beroleh keselamatan yang kekal tentunya. Jangan pernah meragukan kebaikan dan kekuasaan Tuhan. Dia sungguh telah mengerjakannya bagi kita dan akan terus memelihara kehidupan kita asal kita tetap percaya. Apapun, seberat apapun yang sedang kita derita, jangan pernah meragukan kekuatan Tuhan. Datanglah kepada Dia. Datanglah kepada Tuhan yang telah menebusmu, dan Dia akan terus memelihara hidupmu. Pengampunannya penuh kasih. Kasih-Nya menenangkan, menghangatkan hati. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang telah memanggil kita untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Dia, untuk hidup di dalam Dia, dan menggantungkan seluruh kehidupan kita hanya kepadanya. Marilah kita menyembah Dia, memberikan kehidupan kita sebagai persembahan yang kudus dan yang harum di hadirat-Nya. Teruslah berjuang di dalam kasih Tuhan dan meletakkan seluruh kehidupanmu di dalam genggaman tangan-Nya, sehingga kita dimampukan untuk melakukan hal-hal baik yang berkenan kepadanya. Dia yang telah menebusmu, Dia yang telah menyelamatkanmu. Peganglah keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan di dalam hidup yang takut akan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan, ajari dan mampukanlah kami untuk memegang keselamatan ini sampai Maranatha nanti. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa lagi, menuruti keinginan daging kami. Tetapi kiranya firman-Mu terus mengingatkan kami, kuasa-Mu terus menolong kami, agar kami bertahan dan menang sampai kedatangan Tuhan nanti. Berkati kami Tuhan di dalam segala pekerjaan kami. Kiranya kami dimampukan melakukan banyak pekerjaan baik yang berkenan kepadamu. Biarlah kami dapat memakai setiap berkat Tuhan dengan baik, dan kami boleh memberikan persembahan syukur kami dengan baik dan yang terbaik hanya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, kasihanilah kami dan berkatilah kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.